Mungkin setiap orang pernah melihat atau mendengar sesuatu ya yang membuat hati kita benar-benar tersentuh. Biasanya yang lebih sensitif masalah rasa dan perasaan sih kaum perempuan. Pernah nggak sih melihat momen-momen mengharukan yang membuat kamu ikut terbawa dan merasakan situasi saat itu? Seperti kejadian yang dialami calon prajurit TNI yang satu ini nih. Namanya Bahtiar Anggoro, laki-laki pelontos yang mengenakan kemeja putih dengan tulisan angka 0369 di dadanya itu terlihat menangis dan berusaha tegar. Tak apa yang disampaikan bapak tentara kepada Bahtiar saat itu. Tapi terdengar lantang Bahtiar meneriakkan kata siap, siap, dan siap. Meski terlihat air mata menetes di pipinya. Siap. 157. 08. Momen haru itu terjadi saat detik-detik pengumuman kelulusan seleksi TNI Angkatan Laut. Video ini diunggah oleh akun Instagram @lapetal_TNI_AL. Dalam video singkat itu, terlihat Kepala Lembaga Tenaga Penyediaan Angkatan Laut Kolonel Laut Gatot Haryanto memberikan semangat kepada calon prajurit. Tak hanya Gatot, teman-teman di sekelilingnya juga terlihat menyemangati prajurit itu. Bahkan calon prajurit lain yang berada tepat di belakangnya terlihat ikut menangis. Terakhir Gatot pun memberikan peluk dan cium di kepala pelontos Bahtiar. Ternyata, tak lama setelah diumumkannya dia lulus sebagai seleksi prajurit TNI Angkatan Laut, justru kenyataan pahit harus dia terima. Kenyataan pahit yang akan dia ingat sepanjang hidupnya, bahwa ibu kandungnya meninggal dunia. Harus bahagiakah atau sedihkah di saat momen seperti itu? Dalam keterangan video dituliskan beberapa kalimat. Kepala Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut Kolonel S. Haryanto memberikan semangat kepada calon prajurit terbaik TNI Angkatan Laut yang saat dinyatakan lulus namun mendapat kabar ibunda tercinta meninggal dunia. Ya Allah, sukseskan dan jadikan dia prajurit petarung yang hebat. Amin. Tak lama postingan lain pun diunggah oleh TNI Angkatan Laut. Dalam foto yang diunggah di Instagram itu, Bahtiar terlihat sedang mencium pusara ibunya yang saat itu telah menggunakan seragam lorengnya. Keterangan dalam unggahan video itu menyebutkan sang anak yang kini telah menggunakan seragam loreng datang untuk menjenguk pusara ibunya tercinta di pemakaman umum Desa Teranyeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Tak sedikit komentar berdatangan dari para netizen. Doa dan dukungan semangat mengalir ditujukan kepada Bahtiar. Memang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi satu detik di kehidupan kita ke depan. Tetap semangat wahai prajurit. 0815 Tegal. Selanjutnya, video seorang anak didandani oleh ibunya di pinggir jalan. Momen ini diunggah oleh pemilik akun @kopibiana. Dalam video itu memperlihatkan seorang ibu sedang mendandani anak laki-lakinya yang akan pergi ke masjid dengan senyum ketulus ikhlasan seorang ibu kepada anaknya. Dari penjelasan Kopibiana, anak kecil itu bernama Muhammad Gali Ibnu Tamam. Dia selalu bertiga bersama ibu dan adik perempuannya, tak lepas dari gerobak yang setiap hari mereka dorong. Bahkan adik perempuannya itu dikabarkan sudah mulai berkelana menggunakan gerobak usam itu sejak usia 15 hari. Miris ya. Kopibiana menjelaskan jika mereka sangat menjaga izzah atau harga diri mereka dari kebiasaan meminta-minta. Terbukti ketika mereka ditawari hanya untuk sekedar minum teh saja di kafe itu, mereka menolak. Tak ada raut muka sedih dalam video itu. Di tengah-tengah keterbatasan dan perjuangan kerasnya hidup di tengah kota. Dijelaskan juga jika anak itu sering terlihat sholat berjamaah tepat waktu di masjid, lengkap dengan pakaian sholatnya. Keren ya, orang dengan banyak keterbatasan mampu mempersiapkan yang terbaik untuk bertemu dengan Robnya. Gimana nih dengan kita? Tulis @kopibiana. Yang terbaik adalah bukan yang paling mahal, tapi yang paling berharga yang kita miliki saat ini. Dan itulah yang kita persembahkan kepada Rob kita sebagai bukti ketundukan, kepatuhan dan kecintaan dalam beribadah hanya kepada Allah. Bedak, syal dan minyak wangi pun tak lupa dituangkan dari seorang ibu yang sepertinya sangat menikmati saat dia mendandani anaknya itu. Gimana menurut kalian nih? Luar biasa kan? Sehat-sehat selalu ya Gali Ibnu Tamam. Aku siapa
Muhammad, Masya Allah. Hari ini alhamdulillah ada kesempatan untuk videoin. Masya Allah, benar-benar rapi dan cantik. Dan momen mengharukan terakhir, coba lihat foto ini. Apa yang ada di benakmu saat melihat foto ini di tengah-tengah mewabahnya virus corona? Terus gimana jika ada tambahan keterangan seperti ini nih? Siapa yang gak tersentuh melihat foto ini? Foto ini pertama kali diunggah oleh akun Birgaldo Sinaga. Ramai ucapan belasungkawa ditujukan kepada Dr. Hadio Ali Kasatin, karena banyak orang ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hadio yang telah gugur dalam perjuangannya melawan virus corona di Indonesia. Tapi baru-baru ini foto itu terungkap. Siapa sebenarnya orang yang ada di foto itu? Ternyata foto itu bukanlah dokter Indonesia yang meninggal setelah merawat dan berjuang melawan virus corona. Tapi foto itu merupakan foto salah satu dokter Malaysia. Bahkan, menurut Liputan 6 Cek Fakta, Dr. Hadio tidak tercatat di Ikatan Dokter Indonesia Jakarta Selatan. Begitu juga dengan pengunggah foto pertama, Birgaldo Sinaga. Setelah ada komentar yang menyanggah bahwa itu bukanlah Dr. Hadio, akun itu langsung men-take down postingannya dan mengklarifikasi postingan itu dengan penjelasan bahwa Dr. Hadio bukanlah dari Indonesia, lengkap beserta permintaan maafnya kepada netizen. Sebenarnya foto itu berasal dari situs majalah PAENMA Malaysia dengan judul artikel "Takut bawa balik virus COVID-19, dokter ni tak mau masuk rumah, tengok anak dari jauh". Foto dan postingan tersebut awalnya ada di akun Facebook Ahmad Effendi Zailanuddin, namun belakangan dihapus. Postingan itu berisi tentang keprihatinan Ahmad Effendi tentang masih banyaknya warga Malaysia yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak keluar rumah saat maraknya virus corona. Ya, terlepas dari Indonesia atau Malaysia ya, kalau melihat foto kayak gitu siapa sih yang gak terharu? Oh iya, pemerintah sekarang juga sedang menganjurkan loh warganya untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, dan menganjurkan juga untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak dengan lingkungan sekitar. Ya, tujuannya sih untuk mengurangi penyebaran virus corona. Paling tidak, kita bisa membantu tim medis untuk meringankan kerjaannya. Semakin sedikit orang yang terinfeksi virus itu, sepertinya akan meringankan beban tim medis di Indonesia ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk tim medis di Indonesia. Mereka adalah garda terdepan dalam peperangan virus ini. Nah, itulah momen-momen yang sangat menyentuh yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jika kamu menyukai video ini, tinggalkan jempol like-nya ya. Bagikan ke teman-temanmu biar mereka juga tahu ada info menarik dari Kuda Hitam Channel. Terus, bagi yang baru nonton channel ini, silahkan ya untuk menekan tombol subscribe-nya, serta hidupkan tuh lonceng notifikasinya. Dukung channel ini biar tetap semangat memberikan sajian menarik buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.